setiap hati mereka. Di dalam nama Yesus, sentuh setiap hati kami semua, sehingga kami boleh terus menghidupi firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi berkat yang kekal bagi setiap makanan jiwa kami semua. Tuhan berkati setiap hidup kami Tuhan. Aku berdoa, urapi hamba-Mu juga. Berikanlah pengurapan yang baru dalam setiap hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, kami siap memberikan hati kami. Kami siap memberikan telinga kami, mata hati kami, untuk merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap hidup jiwa kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, jangan lupa lewat pujian penyembahan saudara bisa tulis terberkati setiap hari, atau terberkati setiap pagi, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Ya Bapak Ibu saudari, jikalau saudara terberkati. Ya khusus tadi untuk Ibu Lastri Naibaho. Ibu umur berapa? Ya, kalau boleh tahu ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Ibu Lastri Naibaho yang ditinggal sama mamahnya tadi ya. Saya sedikit melihat tadi. Bapak Ibu saudari, Ibu Lastri umur berapa? Ditinggal sama mama. Kalau boleh bisa berkomentar ya, Bu Lastri Naibaho. Saya pun punya pengalaman yang sama Bapak Ibu saudari. Waktu saya muda dulu, ya ditinggal sama orang tua. Ya Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Ditinggal sama orang tua itu sekitar, ditinggal mama saya 3 SMP. 1 SMP. Ya Bapak Ibu saudari. Nah Ibu Lastri sudah umur 31 tahun ya. Saya waktu itu ditinggal sama mama saya 1 SMP. Jadi kami itu punya kakak bersaudara tuh 5 orang Bapak Ibu saudari ya. Lalu kemudian di umur itu, di umur yang masih remaja mungkin, kalau waktu SMP saya kan, ditinggal sama mama saya tahun 97 kalau tidak salah. Lalu kemudian 4 tahun berikutnya papa saya meninggal 2001. Ya Bapak Ibu saudari, itu jaraknya cuma 4 tahun mama saya ke papa saya. Ya Bapak Ibu saudari, waktu papa saya meninggal itu kelas 1 SMA atau 2 SMA. Ya Bapak Ibu saudari ya. Jadi saudara bisa bayangkan, kami punya kakak beradik 5 orang. Pada saat itu tidak ada orang tua. Ya Bapak Ibu saudari, saya berpikir masa depan saya pada saat itu udah nggak jelas Bapak Ibu saudari. Sudah nggak tahu seperti apa. Ya, bahkan pernah ya Bapak Ibu saudari, saya pengen lari dari rumah saya karena orang tua saya meninggal. Saya pengen kabur pada saat itu. Tapi Bapak Ibu saudari, pada saat itu puji Tuhan, komunitas-komunitas rohani yang saya ikuti itu mendoakan saya secara pribadi bersama keluarga waktu saya ditinggal sama orang tua Bapak Ibu saudari. Tapi pada saat itu pun saya merasakan berat, karena masa depan itu tampak Bapak Ibu saudari itu seperti gelap. Ya Bapak Ibu saudari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik bagi setiap hidup kita semua. Mungkin hari ini kita tidak mengerti, ya Bapak Ibu saudari, kenapa hal ini terjadi, hal itu terjadi dalam setiap hidup kita semua. Tetapi Bapak Ibu saudari, puji Tuhan, saya baru bisa sampaikan itu setelah beberapa belas tahun kemudian. Ya Bapak Ibu saudari, bagaimana Tuhan memelihara, menjaga keluarga kami, ya Bapak Ibu saudari, ketika kehilangan papa dan mama pada saat itu. Saudara, 5 anaknya, Bapak Ibu saudari, kelima anaknya, ya puji Tuhan menikah. Ya Bapak Ibu saudari, dengan biaya sendiri semua Bapak Ibu saudari, dan kita hidup tentunya senantiasa di dalam takut akan Tuhan sampai hari ini. Saudara, dan bahkan saya pribadi, saudara punya panggilan menjadi hamba Tuhan. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu saudari, saya dapat melihat bagaimana karya Tuhan itu bekerja dengan sempurna, merajut ya dalam setiap kehidupan kita semua. Demikian nanti juga dengan kehidupan Bu Lastri Naibaho ya. Biar Tuhan yang selalu menghibur, menguatkan. Ya, kita lari kepada Tuhan, bukan lari daripada Tuhan ya, lari kepada Tuhan. Ya, kita mempercayakan hidup kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Bahwa apa yang kita lihat selalu yang terbaik daripada Tuhan. Mungkin hari ini kita masih berat,
Ya Bapak Ibu Saudari, menerima setiap keadaan-keadaan itu. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya berlari kepada Tuhan, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Amin. Bapak Ibu Saudari, segala perkara mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi Tuhan akan merajut setiap kisah hidup kita semua menjadi kebaikannya. Makanya tonton ya khotbah Pastor Deso kemarin kan, bagaimana kita belajar dari Yusuf. Biarlah Bu Lastri boleh dikuatkan ya Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau rindu sharing, rindu berbagi, testimoni dan lain sebagainya, bisa hubungi nomor Pastor Deso, bisa chat lewat TikTok atau bisa telepon ya, mencurahkan isi hati, nanti kami akan mengangkatnya ya, atau mungkin lewat chat terlebih dahulu, nanti kita atur waktu untuk kita bisa saling kontaknya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, orang yang berlari kepada Tuhan itu akan terus dikuatkan. Tapi orang ada juga, waktu saya melayani di daerah Bekasi, ya Bapak Ibu Saudari, seorang perempuan, kalau ini ditinggal sama papanya, ya jadi dia, papanya itu sayang banget sama dia, Bapak Ibu Saudari. Tapi satu ketika papanya dipanggil pulang, ya dipanggil pulang maksudnya meninggal. Tapi dia tidak bisa menerima keadaan, ya Bapak Ibu Saudari. Akhirnya dia menjadi stres, menjadi depresi dalam setiap kehidupannya. Akhirnya masuk ke rumah panti ya, yang menangani orang-orang yang stres depresi seperti itu. Karena tidak bisa menguasai hati dan jiwanya. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kesedihan itu malah merasuk setiap kehidupan jiwanya. Dan dia tidak bisa move on. Ya Bapak Ibu Saudari, kesedihan itu hal yang wajar. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dari setiap kesedihan-kesedihan itu, saudara, biarlah Roh Kudus yang selalu menghibur setiap hati dan jiwa kita semua. Amin. Ya, biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat Ibu ya tadi ya, Bu Naibaho, Bu Lastri kalau tidak salah ya. Tuhan memberkati, semangat selalu ya buat teman-teman semua. Haleluya. Terima kasih ya teman-teman semua yang juga sudah menulis terberkati setiap pagi dari Bandar Lampung, dari Blitar, dari Hong Kong. Tuhan memberkati, dari Jakarta. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu Saudari semua. Dari Cikarang, God bless you. Dari Indonesia, Malaysia, ya Bapak Ibu Saudari, dari China, Taiwan, God bless you. Buat setiap teman-teman semua yang sudah hadir pagi hari ini. Saudara, izinkanlah saya berbagi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya. Ada dari Luwuk, ya Tuhan memberkati, dari Kapuk, Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah hadir. Ya, dari Jabodetabek, God bless. Buat setiap teman-teman semua yang dari Riau, God bless you ya. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, tentunya saya berdoa saudara selalu membuka hati ya dalam setiap hidup saudara. Kita datang kepada Tuhan tulus-tulus aja ya Bapak Ibu Saudari. Sama seperti saya melayani Bapak Ibu Saudari, ya tulus-tulus aja ya. Karena saya percaya Tuhan melihat setiap hati dan jiwa kita semua. Ketika saudara datang di dalam hadirat Tuhan dengan tulus-tulus saja, Bapak Ibu Saudari, itulah hati yang Tuhan rindukan. Hati yang tulus, hati yang merendahkan dirinya Bapak Ibu Saudari. Walaupun kita Bapak Ibu Saudari penuh dengan pengetahuan di kepikiran kita, tetapi ketika ada di dalam hadirat Tuhan, kita hanya pengen menjadi seperti seorang anak kecil yang belajar menikmati hadirat Tuhan, yang meminum susu daripada Allah yang hidup dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sama seperti seorang anak kecil kan, yang rindu Bapak Ibu Saudari minuman yang murni daripada Tuhan. Saudara, biarlah setiap pagi channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara, satu ketika kalau kita belajar, ada seorang janda di Sarfat ya, di dalam perjanjian lama. Saudara, kita tahu seorang perempuan yang sudah kehilangan segala-galanya, ya janda di Sarfat itu. Suaminya telah mati Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pencari nafkah dalam kehidupannya. Saudara, tidak ada jaminan hari esok dalam kehidupan janda di Sarfat. Dan yang paling menyayat hati, saudara, dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak ya di tempat buyungnya itu. Saudara, dan ketika dia memakan dan meminum Bapak Ibu Saudari makanan itu cukup
untuk satu kali makan dia bersama dengan anaknya. Saudara, itu makanan terakhir bagi dirinya, bagi juga anaknya. Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudari, kata kitab suci, saudara, dijelaskan ketika dia makan makanan yang terakhir itu nanti, setelah itu dia akan mati. Ya, dia mengatakan lalu setelah itu kami mati. Bapak Ibu, mungkin saudara dan saya tidak miskin secara materi seperti janda itu dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari. Tetapi izinkanlah saya bertanya kepada kita semua. Saudara, pernahkah saudara merasa mati secara emosional? Ketika segala usaha kita tidak membuahkan hasil. Ketika doa-doa kita terasa tidak Tuhan jawab. Ketika saudara merasa sendirian di tengah-tengah keramaian dunia ini. Saudara dan saya bisa bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan di dalam setiap hidupmu. Untuk apa saya harus hidup, Tuhan? Untuk apa saya harus berjuang, Tuhan? Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya merasa mati secara rohani? Ketika ibadah menjadi rutinitas kosong. Ketika Alkitab terasa kering di mata kita semua. Dan ketika kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan datang tepat pada waktunya bagi setiap hidup saudara dan saya. Kepada setiap orang yang merasa berada di ujung tanduk. Kepada kalian yang merasa hanya memiliki tepung terakhir dalam setiap hidup kalian semua. Kepada kalian Bapak Ibu Saudari yang mungkin berkata dalam hidupnya, Tuhan, udah cukup. Aku tidak bisa lagi, Tuhan. Aku tidak mampu lagi hidup dalam setiap kehidupan ini. Saudara, Tuhan ingin berkata kepada kita semua, seperti Elia berkata kepada janda itu, jangan takut. Jangan takut. Saudara, dua kata ini mengubah segalanya dalam kehidupan janda di Sarepta. Bapak Ibu, jangan takut itu bukanlah kata-kata penghibur yang kosong. Tetapi itu adalah perintah dari Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dan perintah itu datang dengan janji bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak di dalam buyung itu tidak akan kurang. Saudaraku yang terkasih, mungkin kalian berpikir, Bapak Pendeta, bagaimana mungkin saya bisa memberi ketika saya sendiri sedang kekurangan? Atau mungkin saudara berkata, Bapak Pendeta, Pak Pastor, bagaimana mungkin saya bersyukur ketika hati saya begitu hancur? Saudara-saudari yang terkasih, tetapi inilah kabar baiknya bagi kita semua. Janda itu tidak memberi karena dia memiliki banyak. Dia memberi karena dia percaya pada Tuhan yang memiliki segalanya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Itulah yang dilakukan oleh janda itu. Ketika dia memberi karena dia percaya pada Tuhan yang memiliki segalanya. Saudara, dia memberi dengan tangan yang terbuka. Meskipun tangannya gemetar karena ketakutan. Saudara, dan mujizat terjadi dalam kehidupan janda tersebut. Ketika tangannya terbuka, Bapak Ibu Saudari, justru ya itu menjadi saluran berkat yang tidak pernah kering dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan mengundang kita untuk membuka setiap tangan kita. Saudara, mungkin ada tangan yang lelah pada hari ini. Mungkin ada tangan yang masih terluka di dalam setiap hidup saudara. Atau mungkin ada tangan yang sudah hampir menutup rapat karena kekecewaan yang saudara alami dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, tangan yang terbuka untuk memberi adalah tangan yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika tangan kita terbuka Bapak Ibu Saudari untuk memberi, itulah tangan juga yang siap untuk menerima berkat daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, tangan yang terbuka untuk melayani adalah tangan yang akan terus dipenuhi oleh Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, musim kemarau di dalam setiap hidup saudara dan saya itu tidak akan berlangsung selamanya. Ya, tidak akan berlangsung selamanya. Saudara, Tuhan sedang mempersiapkan musim hujan itu. Ya sama nih hari-hari ini di kota kami, Bapak Ibu Saudari, musim kemarau. Hujannya nggak pernah datang Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin sudah beberapa bulan nih. Saya nggak tahu di kota-kota saudara sama nggak seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari.
Saudara, tetapi kami percaya, kita percaya bahwa nanti satu ketika musim hujan akan datang di kota-kota kita. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Saudara, musim kemarau itu tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan sedang mempersiapkan hujan bagi setiap kehidupanmu dan keluargamu. Tetapi sebelum turun hujan, Bapak Ibu Saudari, Dia ingin melihat apakah kita masih percaya untuk menanam. Apakah saudara dan saya masih percaya ya untuk memberi, untuk berbuat baik, untuk bersyukur di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita belajar dari janda miskin ini. Mari kita belajar dari pohon yang ditanam di tepi air, dan mari kita izinkan Tuhan menuliskan kisah mujizat yang baru dalam kehidupan kita hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak saudara dan saya untuk menanam di musim kemarau. Bahkan dalam segala musim hidupmu, tetaplah menanam. Saudara, belajarlah untuk memiliki semangat, untuk tetap memberi, untuk tetap berbuat baik, untuk tetap bersyukur, bahkan ketika keadaan sedang sulit. Saudara, ini adalah iman yang memberkati. Memberi bukan karena berkelimpahan, tetapi karena percaya pada penyediaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari. Saudara mungkin pernah membayangkan atau saudara mungkin pernah melihatnya, seorang petani dengan sengaja pergi ke ladang, Bapak Ibu Saudari. Jadi petani itu pergi ke ladang di tengah-tengah musim kemarau. Saudara, kalau musim kemarau pasti tanahnya, ladangnya ya retak-retak ya Bapak Ibu Saudari, karena airnya tidak ada. Belum lagi matahari yang menyengat. Dan tidak ada setetes air pun yang turun dari langit membasahi tanah itu. Saudara, secara logika, petani itu yang datang ke ladang, Bapak Ibu Saudari, secara logika manusia, itu adalah tindakan yang sia-sia. Ya, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sesuatu yang melampaui logika manusia, yaitu iman yang memberkati. Ketika saudara memberi bukan karena saudara dan saya berkelimpahan, tetapi karena saudara percaya pada penyediaan Allah. Saudara, kita akan belajar 3 kebenaran Alkitabiah. Yang pertama tentang iman yang mengakar di tepi air. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, nanti kita belajar tentang memberi di tengah-tengah kekurangan. Ya, saudara diingatkan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua supaya saudara tetap menanam di musim kemarau itu, bahkan di dalam segala musim hidupmu. Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu Saudari, iman kita itu harus mengakar di tepi air. Iman saudara harus apa? Mengakar di tepi air. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, bayangkan ada pohon yang ditanam di tepi sungai. Ketika musim kemarau melanda, Bapak Ibu Saudari, mungkin pohon-pohon lain yang akan layu dan akan mati. Tetapi pohon ini yang ditanam di tepi sungai itu, Bapak Ibu Saudari, dia akan tetap hijau. Dia akan tetap berbuah. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena akarnya itu merambat sampai ke sumber-sumber air. Ya, saudara, akarnya itu merambat sampai ke sumber-sumber air. Mungkin akarnya juga tidak terlihat di permukaan, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi itulah sebenarnya yang menopang kehidupan pohon tersebut. Walaupun akar-akarnya tidak terlihat di permukaan. Saudara, kita itu hidup di dunia yang sering mengalami musim kemarau dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kita sering mengalami masa-masa sulit. Ketika segala sesuatu tampak kering, ketika segala sesuatu Bapak Ibu Saudari tampak mustahil untuk kita jalani dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin keuangan kita menipis, mungkin kesehatan kita terganggu Bapak Ibu Saudari.
Mungkin ada hubungan-hubungan yang retak. Mungkin tadi seperti ibu tadi yang merasa kehilangan orang tua, anak, ya, karena meninggal Bapak Ibu Saudari. Atau Bapak Ibu Saudari ada masa-masa sulit di dalam setiap hidup kita semua, di mana pekerjaan saudara hilang, bisnis, usaha, omsetnya tidak menentu, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, pertanyaan bagi kita semua, dalam setiap hidup saudara, kemana akar iman kita merambat? Kemana akar iman kita merambat di dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak Ibu yang terkasih, pada zaman Nabi Elia, negeri Israel itu dilanda kekeringan hebat selama 3,5 tahun. Saudara, tidak ada hujan pada saat itu. Tidak ada embun. Sungai-sungai mengering dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi Allah memelihara Elia di tepi sungai Kerit, Bapak Ibu Saudari, di mana ada burung-burung gagak, memberinya makan setiap pagi, memberi makan setiap sore juga. Jadi pagi dan sore, saudara, ya, nggak ada Gojek di sana, nggak ada Grab, Bapak Ibu Saudari, nggak ada online, Bapak Ibu Saudari, untuk pesan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pada zaman itu keren sekali ya, Tuhan membawa burung-burung gagak untuk memberi Bapak Ibu Saudari Elia makan. Saudara, iman Elia tidak bergantung pada musim yang menguntungkan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi iman Elia bergantung pada firman Tuhan yang menyatakan pemeliharaannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saudara, mungkin saat ini kita sedang berada dalam musim kemarau kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di mana? Di tepi air. Saudara, kita tidak perlu takut, karena sumber kehidupan kita bukanlah keadaan di sekitar kita, melainkan sumber kehidupan saudara adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, apakah akar iman kita sudah cukup? Ya, apakah akar iman saudara sudah cukup dalam setiap hidupmu sampai ke sumber air kehidupan itu? Atau kita hanya bertahan di permukaan? Saudara mudah goyah oleh setiap hembusan angin kesulitan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, inilah bagian pertama, di mana saya mau mengajak, biarlah imanmu dan imanku terus mengakar di tepi air. Yeremia 17 ayat 7-8 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, pohon yang tumbuh di tepi sungai itu tidak pernah panik ketika musim kemarau tiba di dalam setiap kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena akarnya lebih dulu merambat ke sumber air. Saudara, akar itu walaupun tidak terlihat di permukaan, tetapi justru di sanalah perjuangan sejati terjadi. Di bawah tanah itu yang tidak kelihatan itu, justru perjuangan itu terjadi di sana. Ketika akar-akarnya itu merambat ke sumber air itu, walaupun tidak terlihat, tetapi disitulah Bapak Ibu Saudari perjuangan sejati terjadi. Di tanah yang keras dan kering Bapak Ibu Saudari, tetapi akar itu tetap menembus. Ia mencari sumber kehidupan yang tidak pernah kering, sehingga pohon itu bisa berdiri kokoh, Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita belajar dari Nabi Elia, di saat seluruh negeri Israel dilanda Bapak Ibu Saudari kekeringan hebat selama 3,5 tahun itu, Elia justru diperintahkan Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Saudara, Allah memeliharanya. Tadi melalui burung gagak, ya Bapak Ibu Saudari, membawa roti, membawa daging setiap pagi, setiap petang, setiap sore. Saudara, Elia tidak bergantung pada keadaan ekonominya atau politik di zamannya, Bapak Ibu Saudari. Berapa banyak kita yang bergantung pada keadaan ekonomi kita semua. Belum lagi ngomongin ekonomi negara, ya, bangsa, Bapak Ibu Saudari. Belum lagi ngomongin politik, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Elia tidak bergantung pada keadaan ekonomi dan politik zamannya. Dia bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya bertanya kepada setiap hati saudara, di mana akar imanmu saat ini? Di mana akar imanmu saat ini? Apakah akar itu hanya menempel di permukaan saja? Pada gaji bulananmu, kepada omset bulananmu, pada rekening bankmu, pada kesehatanmu, pada dukungan orang lain. Saudara,
Ketika nanti semua itu mulai mengering dalam hidup saudara, apakah imanmu ya ikut mengering dalam setiap hidupmu dan hidupku? Saudara, renungkanlah hal ini. Musim kemarau adalah ujian bagi lokasi akar kita, Bapak Ibu Saudari. Saudara, jika akar kita hanya di permukaan, mungkin kita akan layu dan segera mati dalam hidup kita. Tetapi jika akar kita, saudara, telah merambat ke dalam kasih dan janji Tuhan, maka panas terik kehidupan tidak lagi akan menghanguskan kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, Yeremia mengatakan ia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ya, panas terik itu tidak akan lagi menghanguskan setiap kehidupan kita, saudara, dan tentunya tidak berhenti dalam setiap hidup saudara untuk menghasilkan buah. Saudara, inilah kebenaran yang membebaskan jiwamu dan jiwaku, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan terbebas dari musim kemarau, tetapi Dia berjanji bahwa di tengah-tengah musim kemarau, saudara, kita tetap bisa berbuah. Haleluya, katakan amin. Ya, di tengah-tengah musim kemarau, Bapak Ibu Saudari tetap bisa berbuah. Dan daun kita tetap hijau. Bukan karena cuacanya mendukung, Bapak Ibu Saudari, tetapi karena sumber kehidupan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Itulah sumber kehidupan saudara sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, maka setiap pagi sebelum saudara melihat media sosial, sebelum saudara melihat berita-berita dunia, luangkan waktu untuk merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Bacalah 1-2 ayat firman Tuhan, dan biarkan ayat itu menjadi air yang menyegarkan akar imanmu setiap hari. Saya sudah bilang, Bapak Ibu Saudari, bangunlah 4:30 pagi, berdoa sejenak dalam hadirat Tuhan. Terus 5:30 saudara bisa bangun berdoa. Ya, kalau saudara tidak bisa pribadi, atau mungkin saudara belum menikmati secara pribadi, saudara bisa pakai channel Pastor Ndeso sebagai salah satu tools, alat untuk saudara juga bisa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain, sehingga saudara selalu dikuatkan setiap hari, ya, sehingga nanti segala musim apapun yang datang dalam kehidupan saudara, saudara tetap kuat. Amin, Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara, ayo, ketika rasa cemas melanda dalam setiap hidup saudara, tanya kepada dirimu, apakah saudara sedang mengandalkan Tuhan, atau saudara sedang mengandalkan kekuatan saudara sendiri? Bapak Ibu, ayo kita serahkan kecemasan itu kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Ya, saudara yang terkasih, inilah yang pertama. Saya mau mengajak saudara dan saya milikilah iman yang mengakar di tepi air. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua tentunya untuk menanam di musim kemarau, bahkan di dalam segala musim kehidupan kita semua. Ya, saudara, yang kedua kita belajar, yaitu ketika saudara belajar memberi di tengah-tengah kekurangan. Bapak Ibu, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16, ya. Setelah kita belajar tadi tentang mengakar di sumber air, sekarang kita akan melihat tentang teladan iman Bapak Ibu Saudari yang tentunya luar biasa dari seorang janda di Sarfat. Dan kisah ini tercatat ya di dalam 1 Raja-Raja 17, ya Bapak Ibu Saudari. Dimulai dari ayat 8 sampai selesai. Saudara, Elia pada saat itu diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Dan di sana Bapak Ibu Saudari, dia akan bertemu dengan seorang janda yang diperintahkan Tuhan juga untuk memberinya makan. Saudara bayangkan, seorang janda di dalam budaya timur Bapak Ibu Saudari pada zaman itu. Saudara, janda itu adalah orang yang paling miskin. Janda itu adalah orang yang lemah. Tidak ada jaminan hidup. Kalau masih punya suami kan, saudara masih, ya Bapak Ibu Saudari masih bersyukur. Ada jaminan. Saudara, suami saudara bekerja, saudara bisa makan ya di rumah. Saudara, dalam setiap hidup saudara ada jaminan kehidupan saudara kalau saudara memiliki suami. Tetapi janda ini Bapak Ibu Saudari, saudara, tidak ada jaminan hidupnya. Tidak ada pencari nafkahnya di dalam setiap kehidupannya. Dan kitab suci mencatat bahwa saat Elia tiba, janda itu sedang mengumpulkan kayu. Bapak Ibu, perhatikanlah percakapan mereka di dalam 1 Raja-Raja 17 ya Bapak Ibu Saudari ayat 8 sampai 16. Saudara, percakapan itu berkata, Elia berkata kepada janda itu, "Tolong ambilkan bagiku sedikit air dan sepotong roti."
Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, janda itu menjawab dengan jujur, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada padaku sepotong roti pun, kecuali segenggam penuh tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buyung. Sekarang ini aku sedang mengumpulkan 1-2 potong kayu api, supaya aku dapat pulang serta mengolah tepung itu bagi diriku dan bagi anakku, sehingga kami pun dapat makan. Lalu setelah itu, setelah kami akan makan itu, kami akan mati. Oh, bayangkan Bapak Saudari, bisa makan tetapi dia juga tahu bahwa setelah makan dia juga akan mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, renungkanlah hal ini baik-baik. Janda ini sedang dalam puncak keputusasaan di dalam setiap hidupnya. Dan yang tersisa hanyalah makanan untuk 1 kali, yaitu makanan terakhir bagi dia dan anaknya. Dan setelah itu mereka akan mati. Bapak Ibu, tetapi Elia menyampaikan firman Tuhan, jangan takut. Beginilah firman Tuhan. Hal yang sama saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari, jangan takut. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buyung itu tidak akan berkurang sampai saat Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Saudara, dan janda itu percaya. Saya berdoa saudara pun percaya pagi hari ini. Amin. Saudara pun dan saya pun percaya dalam setiap hidup saudara. Saudara, dan akhirnya janda itu Bapak Ibu Saudari memberi lebih dahulu. Bukan dari kelimpahan loh Bapak Ibu Saudari, ya, tapi dia belajar memberi dahulu dari kekurangannya yang paling ekstrim pada saat itu. Saudara, dia memberi ketika dia sendiri hampir tidak memiliki apa-apa. Saudara, disinilah inti dari iman yang memberkati itu. Bapak Ibu, memberi itu bukan karena berkelimpahan, tetapi kita belajar karena percaya pada penyediaan Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, Paulus tidak berbicara, ya, terutama tentang jumlah pemberian di dalam setiap kehidupannya, tetapi tentang mutu kerinduan hati. Tentang mutu kerinduan hati dan motivasi kehidupan saudara dan saya. Saudara, janda yang miskin itu memberi sedikit, tetapi Allah menganggapnya banyak. Bayangkan saudara, cuman sekali makan Elia itu dikasih Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara, dalam kacamata manusia, pemberian janda miskin itu Bapak Ibu Saudari sangat-sangat sedikit loh. Tetapi justru Allah menganggapnya banyak. Karena apa? Karena totalitas pemberiannya itu. Karena ketaatannya itu Bapak Ibu Saudari kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah menyediakan yang terbaik dalam setiap hidupnya. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita berkata, Bapak Pendeta, Pak Pastor, Pak Gembala, bagaimana mungkin saya memberi ketika saya sendiri kekurangan di dalam setiap hidup saya? Tetapi jawaban firman Tuhan, saudari, itulah justru saat kita memberi, saat saudara sedang ada di posisi itu. Itulah justru saat kita untuk memberi dalam hidup saudara. Karena ketika kita memberi di masa sulit, saudara, kita menunjukkan bahwa kepercayaan kita bukan pada uangnya, bukan pada hartanya, tetapi pada Allah yang sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah memberi dalam hidupmu. Ayat 10-11 Bapak Ibu Saudari dalam 2 Korintus pasal 9 tadi dikatakan, ya, di ayat 10-11-nya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Maka kamu akan diperkaya, atau kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, perhatikanlah janji ini. Allah menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Saudara, ketika kita memberi dari kekurangan kita, kita itu sedang menabur benih. Menabur benih. Menabur benih. Dan Allah berjanji untuk melipat gandakan benih itu dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya materi yang dilipat gandakan di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi kebajikan, kemurahan hati, dan rasa syukur Tuhan tambah-tambahkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih, siapa di antara kita yang sedang menahan pemberian karena takut kehabisan? Adakah di antara kita, Bapak Ibu Saudari, yang sedang menahan pemberian Bapak Ibu Saudari karena saudara takut kehabisan? Saudara, siapa yang berkata dalam setiap hidupmu, Pak Pendeta, Pak Pastor, Pak Gembala, nanti sajalah memberi. Kalau sudah kaya Pak Pendeta, baru saya memberi. Kalau omset saya nanti sekian miliar, baru saya memberi Pak Pendeta. Kalau bisnis pekerjaan saya diberkati 2-3 digit, baru saya memberi Pak Pendeta. Saudara, janda di Sarfat itu mengajarkan kita bahwa memberi di musim kemarau itulah tindakan iman yang membuka pintu mujizat. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, tepung dalam tempayannya itu tidak habis. Minyak dalam buyungnya itu tidak berkurang. Bukan karena dia menabung Bapak Ibu Saudari, tetapi karena dia memberi. Haleluya. Saudara, pertanyaan bagi kita semua, kepada siapa kita perlu memberi hari ini? Kepada siapa Bapak Ibu Saudari Tuhan ingatkan saudara untuk memberi hari ini? Mungkin bukan hanya uang Bapak Ibu Saudari, tetapi waktu saudara, perhatian saudara. Kepada siapa saudara memberikan waktumu? Kepada siapa saudara harus memberikan perhatianmu? Atau mungkin doamu kepada orang-orang lain? Atau saudara memberi pengampunan kepada orang yang pernah melukai hidupmu? Saudara, apakah kita masih memiliki segenggam tepung yang bisa kita berikan sebagai tindakan iman kita semua? Maka Bapak Ibu Saudari, di bagian kedua ini saya mengajak kita semua, belajarlah memberi di tengah-tengah kekurangan Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Amin. Saudara, memberi ketika berkelimpahan itu bukanlah iman Bapak Ibu Saudari. Itu adalah kemurahan, ya. Biasa saja ketika kita memberi di tengah-tengah kelimpahan dalam setiap kehidupan kita semua. Itu kemurahan yang biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi memberi ketika kurangan Bapak Ibu Saudari, itulah iman yang memberkati. Dan janda di Sarfat ini tidak memberi dari kelimpahannya, dia memberi dari makanan terakhir untuk dirinya dan anaknya. Jadi secara logika manusia Bapak Ibu Saudari, itu adalah tindakan bunuh diri sebenarnya. Tapi dia juga tahu ketika nanti dia makan itu juga dia akan mati Bapak Ibu Saudari. Saudara, tetapi secara rohani itu adalah tindakan yang membuka pintu mujizat dalam kehidupannya. Jadi perhatikanlah urutannya. Elia meminta roti terlebih dahulu, ya, baru kemudian Bapak Ibu Saudari, janji pemeliharaan itu datang. Bapak Ibu Saudari, mengapa Tuhan mengatur demikian? Tentunya karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa memberi terlebih dahulu adalah langkah iman yang mendahului berkat. Amin Bapak Ibu Saudari, ya, bukan berkat yang mendahului pemberian. Tuhan berkati dulu dong aku, baru aku memberi. Tuhan rahmati dulu dong rumah tanggaku, rahmati dulu dong bisnis pekerjaanku, baru aku memberi. Kalau udah ada dulu ya Tuhan, baru aku memberi. Bukan seperti itu Pak Bu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan mengajarkan kepada kita, memberi itu adalah langkah iman yang mendahului berkat. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi kalian yang sedang berjuang di masa-masa sulit, saya tahu mungkin Bapak Ibu Saudari berkata, Bapak Pendeta, bagaimana mungkin saya memberi ketika tagihan-tagihan saya menumpuk? Anak-anak butuh biaya sekolah Pak Pendeta, pengeluaran kami itu semakin besar setiap bulannya. Saya mengerti hal itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudari mau mengingatkan kepada setiap hati dan jiwa saudara. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber penyediaan bagi setiap hidup saudara dan saya? Dialah sumber pemelihara. Saudara, hidupmu Bapak Ibu Saudari ada di dalam setiap rencana Tuhan. Dan dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Saudara, apakah saudara percaya bahwa Tuhan adalah sumber penyedia bagi hidupmu? Atau saudara hanya percaya kepada uangmu sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, janda di Sarfat mengajarkan kita bahwa memberi di musim kemarau adalah tindakan yang mengundang Allah untuk campur tangan secara ajaib.
Saudara, tepung dalam tempayannya itu tidak habis. Bukan karena janda itu menabung, bukan karena menabung, tetapi karena dia memberi, Bapak Ibu Saudari, maka tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis. Jadi mujizat terjadi bukan ketika kita menyimpan, tetapi mujizat itu terjadi ketika saudara dan saya melepaskan dengan iman, memberi dengan iman. Inilah makna Bapak Ibu Saudari yang dalam bagi jiwamu. Ketika saudara memberi di tengah-tengah kekurangan, kita sedang berkata kepada Tuhan, Engkaulah penyediaku, bukan pekerjaanku, bukan tabunganku, bukan suamiku, bukan istriku, bukan keluargaku, bukan bisnisku, tetapi Engkaulah Tuhan penyediaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan pernyataan iman inilah yang sangat berkenan kepada Allah. Saudara, kita tidak memberi karena kita mampu, tetapi kita memberi karena kita percaya bahwa Dia yang mampu. Saudara, mari ya Bapak Ibu Saudari, kita lihat, kita identifikasi satu hal yang bisa kalian berikan hari ini. Mungkin bukan uang saudara, tetapi waktu untuk mendengarkan teman kalian semua yang sedang susah. Perhatian Bapak Ibu Saudari untuk keluarga-keluarga kalian. Mungkin waktumu kurang buat istrimu, buat anakmu, ya, buat suamimu. Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudari, Tuhan rindu kita memberikan perhatian di tengah-tengah keluarga. Ya, perhatian kepada orang tuamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin Tuhan rindu untuk saudara memberikan, saudara berdoa untuk orang yang sakit. Atau saudara memberikan pengampunan untuk orang yang menyakiti setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari kita sama-sama belajar di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Atau Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara, mungkin Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saudara, kalau ada orang-orang yang pernah menyakitimu, saudara, ayo kita berikan pengampunan. Ya, itulah yang bisa kita lakukan. Berikanlah hari ini. Identifikasi hal apa yang perlu saudara berikan hari ini. Atau Bapak Ibu Saudari, jika kalian bisa memberi secara materi, lakukanlah dengan sukacita. Ya Bapak Ibu Saudari, lakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Ingatlah Allah melihat hati, bukan jumlahnya. Saudara, janda di dalam Markus pasal 12, Bapak Ibu Saudari, dia memberi 2 peser. Dan Yesus berkata bahwa pemberiannya lebih besar dari semua orang kaya. Saudara-saudari yang terkasih, ya, inilah yang kedua. Saya mengajak saudara dan saya, dimanapun kita berada, belajarlah memberi di tengah-tengah kekurangan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudari, kalau kita belajar pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kita menanam, ya, tetap menanam di musim kemarau, ya, dan tentunya dalam segala musim kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, di bagian yang ketiga atau bagian terakhir, saudara, saya mau mengingatkan kita semua, dimanapun kita berada, bersyukurlah dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, ya, bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah kata-kata ini. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Saudara, kita bukan bersyukur untuk segala keadaan, ya, tetapi dalam segala keadaan. Ada perbedaan besar di sini. Saudara, kita tidak dipanggil untuk bersyukur atas penderitaan kita, kesulitan kita atau kekurangan kita, tetapi kita dipanggil untuk bersyukur di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah kekurangan itu. Saudara, mengapa hal ini menjadi penting? Ya, karena ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menyediakan. Dan rasa syukur, Bapak Ibu Saudari, itulah senjata rohani yang mengalahkan kekhawatiran. Katakan amin. Rasa syukur itulah, Bapak Ibu Saudari, yang mengalahkan keputusasaan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, perhatikanlah tadi janda di Sarfat. Setelah dia mengalami mujizat dalam setiap kehidupannya, anaknya ternyata jatuh sakit dan meninggal, Bapak Ibu Saudari. Ya, bayangkan aja Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, ya, kayak keadaan janda tersebut. Saudara, dia berkata kepada Elia, apa masalahku dengan engkau, ya hamba Allah? Engkau telah singgah di tempatku untuk mengingatkan kesalahanku.
Dan untuk membunuh anakku kah engkau tinggal di tempatku? Saudara, ini adalah tangisan keputusasaan. Ya, dalam setiap kehidupan janda di Sarfat, ya anaknya pada saat itu meninggal juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi Elia berdoa, dan pada akhirnya Tuhan menghidupkan anak itu kembali. Haleluya. Dan janda itu berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau ini hamba Allah, dan firman Tuhan yang kau katakan itu benar. Saudara, jadi iman janda itu tidak hanya bertahan, tetapi semakin diperkuat. Semakin diperkuat. Bahkan setelah kehilangan, setelah Bapak Ibu Saudari, setelah dia kehilangan Bapak Ibu Saudari, setelah dia mengalami penderitaan dalam setiap hidupannya, imannya justru diperkuat. Dan Tuhan pulihkan keadaan janda tersebut. Bapak Ibu, ingat ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa musim kemarau itu tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada musim hujan yang akan tiba di dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, Yeremia 17 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa pohon yang ditanam di tepi air, saudara, dia tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Inilah janji bagi kita yang terus mengandalkan Tuhan. Saudara tidak takut menjalani musim kering, saudara akan tetap menghasilkan buah dalam setiap hidup saudara. Maka rasa syukur dalam masa sulit, saudara, bukanlah pengingkaran terhadap kenyataan pahit, tetapi sebaliknya, ini adalah pernyataan iman bahwa Allah lebih besar dari semua masalah-masalah kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, Allah lebih besar dari semua masalah-masalahmu. Bapak Ibu, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, apa yang paling sulit kita syukuri hari ini? Apa yang paling sulit saudara syukuri hari-hari ini? Apakah itu kekurangan finansial? Apakah itu sakit penyakit? Atau saudara ditinggal oleh orang yang saudara kasihi untuk selama-lamanya? Atau ada pengkhianatan-pengkhianatan di dalam setiap hidup saudara? Dan saudara mengalami hati yang terluka. Saudara, apa yang paling sulit saudara syukuri? Bapak Ibu, firman Tuhan memanggil kita untuk tetap mengucap syukur. Bukan karena kita menyukai keadaan kita, ya. Tidak ada orang yang menyukai keadaannya Bapak Ibu Saudari ketika dia mengalami kekurangan, sakit, hatinya terluka seperti tadi ya Ibu Naibaho. Bapak Ibu Saudari, tidak ada orang yang Bapak Ibu Saudari menyukai keadaan dia, atau dia sendiri menyukai keadaannya, atau ketika kita mengalami hal yang sama, saudara. Tetapi karena kita tahu, saudara, kita tetap mengucap syukur karena saudara percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik semua itu. Ya, seperti kemarin kan saya kasih ilustrasi tentang permadani Bapak Ibu Saudari. Ya, Tuhan sedang merajut Bapak Ibu Saudari. Mungkin kita melihatnya seperti benang kusut, kita nggak tahu. Tetapi ternyata dari atas Bapak Ibu Saudari, Tuhan sedang merajut kehidupan kita dengan indah. Apapun peristiwa hidup kita semua. Saudara yang terkasih, ketika kita bersyukur, itulah pilihan iman. Ya, dan pilihan itu akan membawa kita pada sukacita yang melampaui keadaan-keadaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari saya mau mengajak pada bagian yang ketiga, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, bersyukur dalam segala keadaan adalah salah satu latihan rohani yang paling sulit, tetapi juga paling membebaskan. Walaupun sulit Bapak Ibu Saudari, tetapi paling memerdekakan. Saudara-saudari yang terkasih, saudara pernah tahu ya kisah Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas itu ada di penjara Bapak Ibu Saudari, ya, penjara di Filipi. Bapak Ibu Saudari, hidup mereka terbelenggu, mereka dicambuk, dan mereka ada di penjara di paling dalam. Namun pada waktu tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, kisah ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Bapak Ibu, itulah rasa syukur dalam keadaan yang paling gelap. Dan apa yang terjadi ketika mereka bersyukur? Tuhan menggoncang penjara itu dan belenggu terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka. Saudara, bahkan penjaga penjara serta keluarganya pada akhirnya percaya kepada Tuhan lewat setiap ucapan syukur Paulus dan Silas. Bapak Ibu yang terkasih,
Mazmur 34 ayat yang kedua. Daud dalam Mazmurnya juga berkata, aku akan memuji Tuhan di setiap waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, Daud itu menulis Mazmur ini ketika dia, ya Bapak Ibu Saudara, sedang berpura-pura gila di depan Raja Abimelek pada saat itu untuk menyelamatkan nyawanya. Saudara, dia sedang dalam situasi yang memalukan dan berbahaya dalam setiap kehidupannya, padahal dia orang pilihan. Ya, tapi dia berpura-pura gila pada saat itu. Tetapi Daud memilih untuk tetap memuji Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena pujian dan syukur adalah pernyataan iman bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin ada orang berkata, emang Tuhan Yesus ngajarin kita untuk nyanyi? Ya Bapak Ibu Saudara, untuk kita memuji. Nah, ini saya kasih tahu sekarang Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, aku akan memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Itulah mengapa kita memuji, kita menyembah Tuhan. Lalu kemudian kita mengekspresikan pujian penyembahan itu Bapak Ibu Saudara lewat sebuah lirik lagu. Ya, entah itu nanti lagunya ya Bapak Ibu Saudara lagu lambat, worship, entah itu lagunya lagu pujian, lagu cepat dalam setiap kehidupan kita semua, ya, kita ekspresikan dalam ya penggubahan seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, lalu kita menyanyikan dengan tulus di hadapan Tuhan. Nah, itulah kita mengekspresikan pujian penyembahan. Jadi kalau kamu Bapak Ibu Saudara belajar itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kau belajar cuma 1 ayat, ya 2 ayat. Lalu kemudian, oh Yesus tidak pernah mengajarkan di seluruh Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saudara makanya belajar, ya kalau kamu belajar Alkitab, jangan mau cari-cari salahnya. Tetapi karena kamu rindu belajar kebenaran di dalamnya. Ya Bapak Ibu Saudara, mana ada dalam keluarga yang tetap kokoh? Kalau saudara cari-cari salah pasangan saudara, tidak akan ada keluarga rumah tangga yang kokoh. Suami baru pulang dicari kesalahannya, istri baru pulang dicari kesalahannya. Wah, itu mah hancur dalam beberapa, ya Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa waktu rumah tangga itu pasti hancur. Ya, saudara, demikian juga dengan orang Kristen. Kita datang ke Alkitab, kita mau mencari satu kebenaran, kita rindu. Kebenaran itu menuntun, memimpin setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan cari ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan persepsimu. Ya, itu saya menjawab pertanyaan yang kemarin masuk ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada berkata, ya emang Yesus ngajarin orang Kristen nyanyi-nyanyi, memuji-muji, menyembah-menyembah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya tadi saya sudah sampaikan. Saudara yang terkasih, ya mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin saya bersyukur Pak Pendeta ketika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana mungkin saya memuji Tuhan Pak Pendeta ketika orang yang saya kasihi sakit bahkan meninggal di dalam setiap hidup saya? Bagaimana mungkin Pak Pendeta saya mengucap syukur ketika hati saya hancur karena pengkhianatan Pak Pendeta? Bapak Ibu, jawabannya adalah rasa syukur itu tidak pernah menyangkal realitas penderitaan. Kita tahu ya itu sakit dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi rasa syukur adalah sebuah pilihan. Untuk saudara melihat realitas yang lebih besar daripada masalah-masalah yang kau alami itu. Apa itu realitas yang lebih besar? Yaitu kehadiran dan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah realitas yang lebih besar. Ada kehadiran Tuhan. Ada kesetiaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan ini. Saudara, kekhawatiran itu adalah beban yang kita pikul sendiri. Tetapi syukur adalah beban yang kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita bersyukur, kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tetapi aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku percaya Engkau sedang bekerja untuk kebaikanku. Amin. Haleluya. Saudara, inilah kebenaran yang menenangkan setiap jiwamu, yang membersihkan, menyegarkan jiwamu, bahwa tidak ada satu tetes air mata pun yang luput dari perhatian Tuhan. Dan tidak ada satu doa syukur pun yang sia-sia di hadapannya. Tidak ada satu doa syukur pun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara, rasa syukur itu mengubah perspektif kita semua. Dari melihat masalah, menjadi Bapak Ibu Saudari melihat mujizat. Dari saudara melihat kekurangan, saudara menjadi melihat kasih karunia yang masih tercurah setiap hari. Maka Bapak Ibu Saudari, saudara dapat menulis
3 hal di dalam setiap hidup saudara yang saudara dapat syukuri. Sekecil apapun itu. Mungkin itu nafas yang masih bisa kalian hirup. Mungkin itu makanan yang masih ada di meja makan kalian semua. Mungkin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mungkin masih peduli pada kehidupanmu. Ada suamimu, istrimu, anak-anakmu. Terlepas kekurangan-kekurangan mereka ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi mereka juga masih peduli pada kita semua. Bersyukur. Saudara, ketika kalian mungkin merasa terbebani, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Dan ucapkan Bapak Ibu Saudari dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau bersamaku hari ini. Engkau bersamaku saat ini. Dan aku tidak sendirian. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, jika kamu sedang dalam kesulitan besar, Bapak Ibu, carilah satu orang yang bisa kalian dukung. Ya, carilah satu orang, siapapun itu yang bisa kalian dukung. Karena saudara, ketika kita memberi perhatian pada orang lain, itu adalah bentuk syukur yang mengalir keluar. Ya, jadi saudara diajak untuk tidak mengasihi dirimu sendiri. Amin ya. Tadi Ibu Naibaho, ayo cari satu orang yang bisa kamu dukung. Sehingga kamu bisa memberi perhatian pada orang lain. Itu pun bentuk syukur yang mengalir keluar dari dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ya, kita telah belajar pada kesempatan pagi hari ini ya bahwa iman itu harus mengakar di tepi air. Saudara percaya pada Allah sebagai sumber kehidupan. Dan saudara tidak bergantung pada keadaan-keadaan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara belajar percaya kepada Allah. Bahwa memberi di tengah-tengah kekurangan itu Bapak Ibu Saudari itu pun kehendak Tuhan. Seperti janda di Sarfat. Saudara dia memilih memberi sebagai tindakan iman. Bukan karena berkelimpahan. Jadi saudara pun dan saya belajar ya. Selain saudara menaruh iman saudara. Ya mengakar di tepi air. Saudara juga belajar memberi di tengah-tengah kekurangan saudara. Dan yang ketiga, saudara diingatkan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bapak Ibu, mengucap syukur itu sebagai senjata rohani di tengah-tengah kesulitan kita semua. Dan lewat janda di Sarfat mengingatkan kita bahwa Allah tidak meminta terlalu banyak dari kita. Saudara, Dia hanya meminta langkah iman. Maukah saudara melangkah dalam setiap imanmu? Seperti segenggam tepung yang diberikan terlebih dahulu. Dan ketika kita mengambil langkah itu, saudara Dia yang akan menyediakan sisanya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin saat ini saudara dan saya sedang berada di musim-musim kemarau. Tanah hati kita kering, persediaan kita menipis. Dan kita merasa masa depan kita suram Bapak Ibu Saudari. Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Mari kita tetap berkomitmen untuk tetap memberi. Bukan karena kita memiliki banyak Bapak Ibu Saudari, tetapi karena kita memilih percaya pada penyediaan Tuhan. Saudara, tetaplah berbuat baik. Karena perbuatan baik adalah benih yang akan dituai pada waktunya. Ya, tapi bagaimana saudara akan menuai pada waktunya kalau saudara tidak pernah menabur benih? Maka saya mau mengajak saudara, ayo tetaplah menabur benih. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Dan tetaplah bersyukur. Karena syukur adalah pengakuan bahwa Tuhan berdaulat atas segala musim hidupmu. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, petani yang menabur di musim kemarau adalah petani yang percaya bahwa hujan pasti akan turun. Dan Allah yang setia akan menurunkan hujan pada musimnya, pada waktunya nanti. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman ini saya percaya boleh seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tetap hijau dan hidupmu akan tetap berbuah. Dan saudara tidak khawatir dalam tahun-tahun kering dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah firman, ya Bapak Ibu Saudari, biarlah firman Tuhan ini, pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa sejenak dalam hadirat Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Engkaulah Allah yang berkuasa. Engkaulah penguasa atas segala musim kehidupan kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka pagi hari ini. Tuhan, mungkin ada hati yang lelah. Mungkin ada hati yang terluka. Mungkin ada hati yang hampir menyerah. Tetapi hari ini kami memilih untuk percaya bahwa Engkau lebih besar dari semua musim-musim kemarau kami semua. Tuhan, tanamlah iman kami semua. Ke dalam setiap kasih-Mu, tanamlah iman kami. Ke dalam hadirat-Mu. Sehingga ketika panas terik,
Kehidupan itu melanda setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak goyah. Jadikanlah kami seperti pohon di tepi aliran air yang tetap hijau, tetap berbuah, dan tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Tuhan berikan kami keberanian seperti janda di Sarfat itu. Kami belajar memberi ketika kami kekurangan. Kami percaya bahwa Engkaulah penyedia kami, dan kami tahu Tuhan bahwa tepung itu tidak akan habis. Kami percaya minyak itu tidak akan berkurang selama kami mengandalkan diri kami percayakan diri kami kepada Tuhan. Selama kami mempercayakan setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Ajarlah kami untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bukan karena kami menyukai penderitaan-penderitaan ini, tetapi karena kami percaya Engkau sedang bekerja di balik semua itu. Ubahlah keluhan-keluhan kami Tuhan menjadi setiap pujian. Ubahlah semua keluhan-keluhan kami menjadi air mata. Ya Tuhan, air mata yang kami bawa dalam doa-doa kami. Yang kami percaya satu ketika kami akan menuai dengan sukacita. Tuhan, kami serahkan musim-musim kehidupan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau sedang mempersiapkan hujan sekalipun kami harus melewati musim-musim kemarau. Kami percaya bahwa panen kami sudah ada di depan mata. Haleluya. Dan kami tidak akan berhenti untuk menanam. Kami tidak akan berhenti untuk menabur. Kami tidak akan berhenti untuk memberi. Dan kami tidak akan berhenti untuk mengucap syukur. Dan ketika hujan-Mu akhirnya turun, biarlah itu bukan hanya hujan biasa, tetapi hujan berkat yang melimpah. Sehingga kami percaya tidak hanya kami diberkati, tetapi kami juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami boleh terus selalu belajar menyertai pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang lebih tinggi dari segala nama, nama yang berkuasa atas segala musim kehidupan, nama Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap hidup kami semua. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah studimu, dan apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, Tuhan buat berhasil in the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah setiap prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang selalu dibagikan setiap pagi, itu boleh menjadi pesan yang hidup dalam kehidupan kita semua. Dan kita menghidupinya, kita melakukannya di dalam nama Yesus. Karena itulah yang mengubah setiap hidup saudara dan saya. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudari? Saudara, terima kasih. Saudara yang terberkati bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, jangan lupa kalau saudara terberkati, saudara di channel ini kita selalu membiasakan untuk menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, jikalau saudara terberkati, saudara juga bisa berbagi Bapak Ibu Saudari super chat, super thanks, ya bisa berbagi gift lewat platform TikTok maupun platform YouTube Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, saya tidak ragu untuk mengajak saudara, saudara terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang selalu saudara berikan setiap hari, setiap periode waktu. Terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan yang saudara selalu berikan dengan tulus melalui channel Pastor Ndeso. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu Saudari, baik donasi, baik support, ya Bapak Ibu Saudari, baik kolekte, apapun namanya. Tapi kalau di channel Pastor Ndeso, saudara hanya ada 3 dukungan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini, ya, karena saudara terberkati setiap hari melalui pelayanan Pastor Ndeso. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada persembahan milik Tuhan, persepuluhan. Saudara dan saya belajar taat untuk mengembalikan 10% itu sebagai milik Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, sesuai tentunya dengan komando daripada Tuhan. Dan yang ketiga, persembahan di channel Pastor Ndeso adalah persembahan misi. Bapak Ibu Saudari, lewat misi rumah pengharapan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, di luar sana ada jiwa-jiwa kecil yang sedang berjuang dalam kesendirian. Saudara, mereka merindukan kehangatan cinta. Mereka merindukan rasa aman. Bapak Ibu Saudari, jadi melalui mitra kasih, mari ulurkan tangan kita untuk menghadirkan rumah misi pengharapan ini bagi setiap orang-orang kecil
atau tangan-tangan kecil maupun anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, ya, untuk memberikan atau menyediakan buku bagi setiap hidup mereka. Seperti ada yang kisah di NTT kan, mau beli pulpen saja tidak bisa, ya, mau beli alat-alat tulis tidak bisa. Bapak Ibu Saudari, ayo kita jangan abai, ya. Saya mengajak setiap hidup saudara lewat misi Rumah Pengharapan Bapak Ibu Saudari, lewat channel Pastor Deso. Saudara, mungkin pemberian-pemberian kita itu terasa sederhana bagi Bapak Ibu Saudari, tetapi bagi mereka itu adalah jawaban atas doa-doa yang dinaikkan dalam setiap diamnya mereka. Saudara, mari jadikan hidup kita sebagai perpanjangan tangan daripada Tuhan Yesus untuk merangkul, untuk memberikan masa depan bagi setiap hidup mereka. Ya, saudara, mari salurkan persembahan Bapak Ibu Saudari dan dukungan-dukungan terbaikmu lewat, ya, BCA atas nama Angelin Magdalena, istri saya. Ya, itu ada di bio profil saya di TikTok, semua ada. Ya, Bapak Ibu Saudari, atau di profil TikTok kiri atas, atau di deskripsi video. Ya, Bapak Ibu Saudari, salurkan lewat BCA atas nama Angelin Magdalena, atau lewat socialbus.com pastordeso/tribe Bapak Ibu Saudari, itu juga bisa. Ya, metode yang kedua. Atau mungkin saudara ada metode yang ketiga yang lebih memudahkan saudara untuk mendukung pelayanan di channel Pastor Deso. Ya, ada teman-teman kami dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong punya metode yang ketiga Bapak Ibu Saudari, mereka mendukung lewat apa yang mereka pahami. Tetapi saya sudah memberikan, ya, Bapak Ibu Saudari, BCA-nya atas nama Angelin Magdalena. Saudara, berilah dengan ketulusan hati, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara, sebab kasih yang kita bagikan setiap hari Bapak Ibu Saudari adalah pelita pengharapan bagi jiwa yang sedang terluka. Tuhan Yesus memberkati, ya, setiap ketulusanmu, dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tuhan merahmati hidupmu dan keluargamu selalu. Ya, Bapak Ibu Saudari, belajarlah selalu, ingat, ya, bukan sesekali saudara mendukung, tapi belajarlah selalu setia mendukung pekerjaan Tuhan, menyertai pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Sebelum Bapak Ibu Saudari, tentunya nanti akhir kehidupan kita semua, biarlah sisa hidup kita selalu pakai untuk menyertai pekerjaan Tuhan. Salam dari saya, ya Bapak Ibu Saudari, buat teman-teman semua yang ada di Jabodetabek, Tuhan memberkati. Ya, yang ada di Bali, Kalimantan Tengah, Hong Kong, Bapak Ibu Saudari, Malaysia, ya, Sumatera, Kalimantan, Bapak Ibu Saudari, ya, NTT, Tuhan memberkati. Sulawesi, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Ambon, Papua, Tuhan memberkati kita semua, ya. Ya, Pulau Sumatera juga Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua yang dari Malaysia, Tuhan juga memberkati, dari Sarawak, dari Kuala Lumpur, God bless you, ya. Semua teman-teman semua yang telah hadir di channel Pastor Deso. Jangan lupa, ya, setiap hari jam 7:30 pagi, saudara, ayo kita sama-sama melatih diri kita untuk bertekun dalam hadirat Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Kalau saudara terberkati, ayo kita konsisten setia, setiap hari kita cari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara ada waktu-waktu yang dimana saudara pagi tidak bisa, tapi saya juga kasih tahu, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menonton di channel YouTube Pastor Deso. Di situ banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan, banyak prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah saya bagikan Bapak Ibu Saudari. Tonton kembali, ya, setiap hal-hal yang memberkati di channel YouTube Pastor Deso. Tonton kembali Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara terberkati dengan tema-tema di dalam setiap hidup saudara, tonton kembali setiap kebenaran-kebenaran itu. Dan jangan lupa kalau di sana di like, di komen, di subscribe Bapak Ibu Saudari. Kalau yang di aplikasi SIM merah. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu didoakan, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu dibaptis, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu menikah, mungkin ada pemberkatan nikah, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu konseling dan lain sebagainya, saudara jangan lupa hubungi nomor WA saya. Ya, nomor WA saya itu ada di deskripsi video YouTube. Kalau orang luar negeri jangan lupa pakai +62, ya. Jadi misalkan 0851 pakainya +62 851. Misalkan seperti itu, ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua yang telah setia mendukung selalu, bahkan buat kalian yang kontra-kontra, God bless Bapak Ibu Saudari. Hidup itu, ya, ada dinamika-dinamika. Ya Bapak Ibu Saudari, pro dan kontra itu hal yang biasa di dalam setiap hidup kita semua, ya. Tetapi biarlah dalam setiap dinamika-dinamika itu kita selalu hadirkan Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Jadi kalau ada komentar-komentar yang negatif, Bapak Ibu Saudari nggak usah langsung serang lalu kemudian dengan kata-kata negatif, kata-kata kasar, tidak perlu Bapak Ibu Saudari. Saudara hanya perlu mendoakan orang tersebut. Kalau saudara mau membalas orang tersebut pun, saudara balaslah dengan kata-kata yang elegan, ya. Jangan kata-kata yang menyakiti hatinya,
menyakiti Bapak Ibu Saudari agamanya dan lain sebagainya. Nggak perlu. Ya Bapak Ibu Saudari, biarkan mereka yang beda server, saudara melihat bahwa kekristenan itu Bapak Ibu Saudari tidak seperti yang lainnya. Artinya apa tidak seperti yang lainnya? Saudara, kita diajarkan untuk bagaimana kita dapat mengasihi setiap orang-orang walaupun mereka berbeda server dengan kehidupan kita pun, ya, dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari. Mari kita menangkan Indonesia, mari kita menangkan Malaysia, mari kita menangkan Hong Kong, Singapura, Bapak Ibu Saudari, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudari, biarlah channel ini boleh menjadi berkat. Kita bersama-sama menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lewat channel Pastor Ndeso, ya. Kalau saudara terberkati, berikan Bapak Ibu Saudari dukungan-dukungan saudara, share channel ini sebanyak mungkin kepada grup-grup yang kita punya, di status kita Bapak Ibu Saudari, di grup keluarga besar, ya Bapak Ibu Saudari, ke anak-anak kita mungkin yang tinggal di luar kota, di luar negeri, ya kepada orang-orang yang kita kasihi, mungkin Bapak Ibu Saudari kita punya sahabat-sahabat yang mereka bekerja juga di luar negeri, kita sampaikan kepada mereka semua. Selama mereka masih tahu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Bapak Ibu Saudari, biarlah mereka terberkati oleh channel ini, ya. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat. Iya, buat kalian yang mau ibadah setiap hari Minggu, jangan lupa, saudara, bagi kalian yang belum, ya Bapak Ibu Saudari bergereja, atau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya, saudara dapat hadir setiap hari Minggu jam 10 pagi dalam ibadah offline kami, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kalau di online kan jam 7, jam 5. Kalau di offline-nya hari Minggunya jam 10 pagi. Di daerah Depok Timur, Bapak Ibu Saudari, namanya Kota Depok. Terus wilayahnya Depok Timur. Nama alamatnya Jalan Nanti Proklamasi. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Ya nanti kalau lengkapnya Google Maps-nya dan lain sebagainya, alamat lengkapnya saudara rindu datang, saudara tinggal chat aja ke nomor WA saya. Atau di message TikTok, saudara tinggal tanya saja, Pastor, kami rindu untuk datang satu keluarga, dua keluarga untuk datang ke gereja di mana pastor melayani. Silakan Bapak Ibu Saudari bisa hadir setiap hari Minggu jam 10. Oke, itu saja dari saya, Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Nanti Ibu tanyanya di message TikTok aja ya. Nanti saya balas di message TikTok untuk nomor WA. Ya Bapak Ibu Saudari. Sebenarnya ada di deskripsi video YouTube saya, itu ada. Nomor saya itu ada di sana. Tapi biasanya saya nggak bagikan langsung begini, takutnya di-ban Bapak Ibu Saudari ya. Takutnya diperingati oleh aplikasi. Jadi saudara, kalau saudara pengen lihatlah profil saya. Di TikTok itu ada, di deskripsi video-video YouTube saya juga ada. Ya, nomor WA, semua itu ada di sana. Tuhan memberkati ya. Atau saudara, Pastor, saya pengen ngumpulin seluruh kawan-kawan saya, teman-teman arisan. Saya pengen kumpulin keluarga besar. Tapi Pastor, nanti siapa yang bagiin firman Tuhan? Ya nanti Bapak Ibu Saudari, kalau saudara punya kerinduan seperti itu, tinggal menghubungi saya. Tapi bayarannya gimana Pastor? Ada love gift-nya nggak? Ada PK-nya? Bayarannya gratis Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi saudara kalau memang waktu saya bisa, saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan di komunitas-komunitas Bapak Ibu Saudari. Ya kalau puji Tuhan saudara mau memberkati ya puji Tuhan. Tapi kalau saudara pun ya Bapak Ibu Saudari tidak ada PK di sana, saudara jangan khawatir. Ya selama waktu saya ada, Bapak Ibu Saudari, saya akan berbagi kebenaran di komunitas manapun Bapak Ibu Saudari, dengan PK atau tanpa PK sekalipun Bapak Ibu Saudari. Karena hidup kita bukan buat itu. Hidup kita untuk menginjil supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Saudara, kita ini dari aliran mana? Dari gereja yang am kita Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara tahu ya gereja yang am itu? Ya, kepala gerejanya Yesus Kristus. Semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kitalah gereja yang am. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya tidak mau menyampaikan aliran-aliran. Ya Bapak Ibu Saudari, aliran gereja ini, aliran gereja itu. Biarlah Bapak Ibu Saudari itu hanya di dunia offline saja saudara. Saudara menikmati aliran-aliran saudara. Tetapi kalau di gereja, di Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari, kita komunitasnya adalah gereja yang gereja dari segala tempat, gereja dari segala zaman, gereja dari segala wilayah yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kehidupan kita semua. Itulah gereja. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah yang saya beritakan. Itulah aliran saya Bapak Ibu Saudari ya. Aliran Yesus Kristus saja kita semua ya. Amin. Jadi kamu Katolik, kamu Protestan, kamu Pantekosta, kamu karismatik, Bapak Ibu Saudari, kamu apapun aliran-aliran itu. Ya Bapak Ibu Saudari, mau battle, mau manapun Bapak Ibu Saudari, kita selama mentuhankan Yesus Kristus,
kita adalah sesama saudara seiman, ya. Gak perlu sesat menyesatkan orang dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, nanti masalah sesat menyesatkan nanti Bapak Ibu Saudari di ujung kehidupan kita, di pengadilan terakhir Tuhan. Mana yang sesat, mana yang tidak sesat, nanti Tuhan yang menilai setiap kehidupan kita semua, ya. Jadi jangan karena kita berbeda aliran, ya nanti Katolik ngomongin Protestan sesat, ya nanti Protestan ngomongin Katolik sesat dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu Saudari, ya. Jangan kita sesat menyesatkan orang dalam setiap hidup kita semua. Tidak ada orang yang mau disesatkan Bapak Ibu Saudari. Tidak ada orang yang mau hidupnya Bapak Ibu Saudari tersesat. Justru kita hadir supaya kita ada di jalan kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, itulah misi di channel ini, menyelamatkan jiwa-jiwa berapapun harga yang harus dibayar. Ya, maka Bapak Ibu Saudari selalu dukung channel ini. Sekali lagi saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, salam dari saya. Pastor Deso sekali lagi, bersih jiwa, menyegarkan. Dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless.